Pada usia 19 tahun, keluarga kami baru saja pindah ke sebuah desa di pedalaman Jawa Barat, sebuah tempat yang dikelilingi hamparan perkebunan teh hijau yang luas dan hutan pinus yang menjulang, menciptakan suasana sejuk dan damai. Rumah baru yang dibeli ayah adalah bangunan sederhana bergaya tradisional, dengan halaman depan yang cukup luas, dipenuhi rumput liar yang terawat seadanya. Lokasinya yang agak terisolasi memberikan kesan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalan kecil di depan rumah nyaris sepi, hanya sesekali terdengar suara sepeda motor atau langkah kaki warga yang melintas. Penduduk desa dikenal ramah dan hangat, sering berkumpul di warung kopi kecil dekat pasar desa, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, mulai dari urusan panen hingga kenangan masa lalu, sambil menikmati kopi pahit dan pisang goreng hangat. Namun, di balik ketenangan itu, ada desas-desus yang membuat bulu kuduk merinding. Warga desa kerap berbisik tentang sejarah kelam rumah kami. Beberapa bulan sebelum kami pindah, sebuah tragedi terjadi tepat di depan rumah ini. Seorang pengemudi ojek online bernama Dedi, yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ramah, tewas mengenaskan setelah tertabrak truk tronton pengangkut tanah saat ada proyek. Dalam kecelakaan tragis itu meninggalkan duka mendalam bagi warga, dan sejak saat itu, cerita tentang arwah Dedi yang masih bergentayangan mulai bermunculan. Beberapa warga mengaku pernah melihat penampakan sosok yang diyakini sebagai Dedi, terutama pada malam-malam sepi ketika kabut tipis menyelimuti jalanan. Ada yang bilang mereka melihat bayangan samar di ujung jalan atau mendengar suara langkah kaki di tengah malam, meski tak seorang pun terlihat. Bahkan, seorang pedagang di pasar desa pernah bercerita bahwa ia mendengar suara motor menderu di dekat rumah kami padahal jalanan kosong. Meski cerita-cerita itu meresahkan, orang tuaku tampak tak terlalu mempedulikannya. Ayah sering berkata bahwa cerita mistis hanyalah bumbu desa yang dilebih-lebihkan, sementara ibu lebih memilih fokus pada keindahan pemandangan perkebunan teh dan keramahan tetangga. Aku sendiri, meski awalnya skeptis, tak bisa menyangkal bahwa kadang-kadang suasana di sekitar rumah terasa aneh, terutama saat malam tiba dan angin berbisik pelan di antara pepohonan pinus. Namun, kehidupan di desa ini tetap berjalan dengan ritme sederhana, penuh dengan ketenangan alam yang sulit ditemukan di kota. Malam itu adalah hari Sabtu, dan orang tuaku harus pergi ke kota untuk menghadiri pernikahan seorang saudara, meninggalkanku sendirian di rumah. Bagi anak seusia saya, ini adalah malam impian. Rumah menjadi milikku sepenuhnya, bebas main game sepuasnya tanpa gangguan dan terasa seperti kebebasan sejati. Sore hingga malam ku habiskan dengan asyik bermain Mobile Legends di ponsel, berjuang mati-matian untuk naik rank ke Mythic. Layar ponsel menyala terang di ruang tamu yang hanya diterangi lampu temaram, sementara suara efek permainan memecah kesunyian rumah. Perutku mulai keroncongan setelah berjam-jam bermain, dan karena stok makanan di dapur kosong, aku memesan pecel lele dengan sambal ekstra melalui aplikasi ojek online. Sambil menunggu pesanan, aku beralih ke Free Fire, tenggelam dalam pertempuran sengit untuk mendapatkan boyah. Setelah beberapa waktu, tukan pelan di pintu depan. Aku bergegas menuju pintu, sedikit tergesa karena lapar sudah tak tertahankan. Di beranda, seorang pria berdiri di bawah cahaya redup lampu teras. Ia tampak berusia sekitar 30-an, mengenakan jaket hijau aplikasi yang sudah lusuh, dan helm motor penuh goresan yang masih bertengger di kepalanya. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, seolah ia kelelahan berat atau tak pernah istirahat. Ada sesuatu yang terasa ganjil dari penampilannya, tapi aku mengabaikannya, menganggap itu hanya efek cahaya temaram. Saat menyerahkan bungkusan pecel lele, ia menatap ke dalam rumah yang sepi, matanya menyapu ruang tamu yang hanya diterangi lampu kecil di sudut. Dengan suara serak yang nyaris seperti bisikan, ia bertanya, "Sendirian di rumah ini?" Nada suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu yang tak bisa kudeskripsikan, dingin, kosong, seolah kata-katanya membawa beban yang tak wajar. Aku berusaha tetap tenang, menjawab dengan nada yang dibuat santai, "Bapak sama ibu sebentar lagi pulang." Tanpa menunggu respons, aku buru-buru mengambil pesanan, mengucapkan terima kasih sekilas, dan menutup pintu dengan cepat. Jantungku berdetak kencang, entah karena ketegangan atau imajinasiku yang mulai liar. Aku kembali ke ruang tengah, mencoba menenangkan diri dengan aroma pecel lele yang menggoda. Sambil menonton video YouTube tentang tips dan trik Mobile Legends, aku melahap pecel lele dengan lahap meski pikiranku masih terbayang tatapan pria tadi. Jaket lusuhnya, helm penuh goresan, dan suaranya yang serak terus menghantui.
Setelah makan, aku membersihkan meja dan kembali ke kamar, berniat melanjutkan sesi Free Fire untuk menghilangkan rasa gelisah. Cahaya layar ponsel kembali menjadi temanku di tengah kesunyian rumah, sementara angin di luar semakin kencang, membuat daun-daun pinus berdesir seperti berbisik. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Notifikasi dari aplikasi ojek online muncul, menyatakan bahwa pesananku akan segera tiba. Aku mengerutkan kening, bingung. Bukankah pesananku sudah diantar tadi? Bahkan pecel lelenya sudah habis kulahap. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, suara motor mendekat dari kejauhan, diikuti oleh ketukan pelan di pintu depan. Rasa aneh menjalar di dadaku, tapi aku mencoba menepisnya. Mungkin ada kesalahan di aplikasi, atau mungkin driver tadi lupa menyerahkan sesuatu. Dengan langkah ragu, aku kembali menuju pintu dan membukanya perlahan. Di beranda, seorang pria lain berdiri. Ia tampak lebih muda, mungkin sekitar 25 tahun, dengan jaket hijau aplikasi yang terlihat lebih baru dan rapi. Ia tersenyum ramah, menyapa dengan suara ceria. "Malam mas, ini pesanan pecel lelenya." Ia menyerahkan bungkusan yang identik dengan yang tadi kuterima. Aku menatapnya dengan bingung, otakku berputar mencoba mencerna situasi ini. "Tunggu, apa ini benar pesanan saya?" tanyaku, suaraku sedikit gemetar. Ia mengangguk, lalu menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan detail transaksi, nama restoran, alamat rumahku, dan waktu pemesanan yang sama persis dengan pesananku tadi. "Benar mas, ini dari warung makan Pak Joko, pecel lele sambal ekstra," katanya dengan yakin, masih dengan senyum ramah. Aku mengambil bungkusan itu dengan tangan yang sedikit bergetar, mengucapkan terima kasih sambil berusaha menyembunyikan kebingunganku. Setelah menutup pintu, aku berdiri terpaku di ruang tamu, memandangi bungkusan baru di tanganku. Pikiranku berlomba-lomba mencari penjelasan logis. Jika ini pesanan asli, lalu siapa pria tadi yang mengantarkan pecel lele pertama? Dan bagaimana mungkin bungkusan itu sama persis, bahkan sampai aroma sambalnya? Aku kembali ke ruang tengah, meletakkan bungkusan baru di meja, dan membuka aplikasi untuk memeriksa riwayat pesanan. Hanya ada satu transaksi yang tercatat, dan statusnya kini bertuliskan pesanan selesai. Tak ada jejak pesanan ganda atau pengantaran ulang. Jantungku berdetak lebih kencang. Cerita warga tentang Dedi, pengemudi ojek yang tewas di depan rumah ini, tiba-tiba terasa seperti lebih dari sekadar gosip. Aku melirik ke arah jendela, ke jalan yang kini diselimuti kegelapan dan kabut tipis. Suara angin di luar terdengar seperti desahan pelan. Dan untuk sesaat, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik gorden. Malam itu, aku menyalakan setiap lampu di rumah dan duduk di sofa dengan perasaan tak menentu. Pecel lele kedua itu tak kusentuh sama sekali. Aku hanya bisa menunggu pagi tiba, berharap orang tuaku segera pulang, sambil berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Tapi di lubuk hati, aku tahu ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Sekitar pukul 22.30, suasana rumah tiba-tiba berubah. Lampu-lampu di ruang tamu mendadak meredup sejenak, seolah listrik tersendat, lalu menyala kembali dengan cahaya yang sedikit lebih lemah. Aku menganggap itu gangguan listrik biasa, seperti yang sering terjadi di desa terpencil ini. Namun, tak lama kemudian, ketukan pelan terdengar lagi dari pintu depan, seperti jari-jari yang mengetuk kayu dengan ritme yang lambat dan terputus-putus. Aku menahan napas, berpikir bahwa mungkin orang tuaku pulang lebih awal. Dengan langkah cepat, aku berjalan menuju pintu sambil berseru, "Bapak, Ibu." Tapi sebuah suara dingin menjawab dari balik pintu, "Pesanan." Suara itu terdengar seperti desisan yang tak wajar. Jantungku berdegup kencang, seperti ingin meloncat dari dadaku. "Siapa itu?" tanyaku, suaraku gemetar tak terkendali. Tak ada jawaban, suara di luar hanya mengulang ketukan ke pintu yang kini lebih keras. Tiba-tiba, cerita warga tentang Dedi, pengemudi ojek yang tewas di depan rumah ini, sekali lagi melintas di pikiranku. Mereka bilang arwahnya sering muncul di malam sepi, seolah terikat pada tempat kecelakaannya, tak pernah benar-benar pergi. Aku tak berani mengintip melalui celah pintu, apalagi membukanya. Dengan jantung berdebar, aku mundur perlahan berusaha menjaga langkahku agar tak terdengar. Namun ketukan itu berubah menjadi suara yang lebih mengerikan, seperti helm yang dipukul-pukul ke pintu, menghasilkan bunyi keras yang menggema di seluruh rumah. Bersamaan dengan itu, bau aneh mulai tercium, campuran aroma knalpot yang menyengat dan bunga melati yang pekat, seolah ada seseorang yang baru saja melewati ruangan. Panik, aku berlari menuju kamar, jantungku berdetak kencang.
Aku mengunci pintu kamar dengan tangan gemetar, lalu meraih ponsel untuk menelepon ibu. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semua yang terjadi. Pengemudi ojek yang aneh, pesanan ganda, dan suara mengerikan di pintu depan. Ibu terdengar panik di ujung telepon, menyuruhku untuk tetap di kamar dan memastikan pintu terkunci rapat. Kami sedang menghubungi Pak RT dan kami akan segera pulang, katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Aku mencoba menenangkan diri, tapi sebelum aku bisa menjawab, sebuah suara baru memecah kesunyian. Pintu dapur yang terletak di sisi lain rumah berderit pelan, seolah seseorang membukanya dengan hati-hati. Lalu langkah kaki terdengar di lantai, seperti langkah berat terseret seperti seseorang berjalan dengan susah payah. Bau melati dan knalpot semakin kuat menyusup ke dalam kamar meski pintu terkunci. Suara langkah itu semakin mendekat. Aku tersentak menyadari bahwa suara itu kini berada tepat di luar pintu kamar. Ketukan pelan terdengar lagi, kali ini lebih lambat, lebih teratur, seperti seseorang yang tahu aku ada di dalam. Bau knalpot dan melati kini begitu menyengat, membuat kepalaku pusing. Tiba-tiba, suara rintihan kesakitan yang mengerikan bergema, suara yang tak sepenuhnya manusiawi. Dengan panik, aku meringkuk ke bawah selimut, menahan napas, berusaha membuat diriku sekecil mungkin. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar, dan ketukan pelan terdengar lagi. Jantungku terasa seperti berhenti, dan keringat dingin mengalir di dahi. Aku menutup mulut dengan tangan, tak berani bersuara, berharap apapun yang ada di luar pintu itu akan pergi. Pikiranku dipenuhi bayangan Dedi, pengemudi ojek yang tewas, yang menurut cerita warga tak pernah benar-benar meninggalkan tempat ini. Apakah dia yang mengantarkan pecel lele pertama? Apakah dia yang kini berdiri di luar pintu kamar, mengetuk dengan nada yang tak wajar? Waktu terasa berjalan lambat. Suara ketukan itu perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Bau melati dan knalpot masih tersisa di udara, tapi langkah kaki tak lagi terdengar. Aku tetap bersembunyi di bawah ranjang, ponselku masih tergenggam erat, menunggu suara apapun yang menandakan kedatangan orang tuaku atau Pak RT. Malam itu, rumah yang tadinya terasa damai kini menjadi labirin ketakutan. Dan aku tak yakin apakah yang kualami adalah kenyataan atau hanya imajinasi yang dipicu oleh cerita-cerita warga. Yang ku tahu, aku tak ingin membuka pintu kamar dan berharap matahari segera terbit dan cahayanya mengusir semua bayangan yang menghantui. Dan cerita belum berhenti di sana. Kalau kamu merinding atau penasaran dengan kelanjutan cerita-cerita seram seperti ini, jangan lupa subscribe untuk dapatkan kisah-kisah mencekam lainnya. Share cerita ini ke teman-teman kamu yang suka tantangan horor atau yang pengen ngerasain deg-degan bareng. Apa pengalaman seram yang pernah kamu alami? Atau kamu berani nggak nginep sendirian di rumah kayak gini? Ayo spill di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya.